Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Salsabila Oktavia sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Anggi Fatania. Saya Amelia Usrani. Materi pertama akan dibacakan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anggi Fatania. Oke, materi pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Di sini demokrasi itu pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, dan menegakkan rule of law. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada klasikal Aristotelian teori. Di sini demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada medieval teori, pada dasarnya menerapkan Roman law yang menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan, syarat kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga ada contemporary doctrine. Di contemporary doctrine ini menganut konsep republikan, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Materi kedua yaitu pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa yang merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama cita-cita rapat, kedua cita-cita masa protes, dan ketiga cita-cita tolong-menolong. Materi ketiga tentang pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Materi yang kedua yang tentang menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara umum penyebabnya ada yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang terakhir, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Oktavia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia merdeka. Ada 2 anasir demokrasi dalam tradisi desa, yaitu A. Paham kedaulatan rakyat yang sudah tumbuh sejak lama di Nusantara.
Di alam Minangkabau misalnya pada abad 14-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. B. Tradisi tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah yang satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan sifatnya nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan, martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara atau kota serta abad ke-5. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme sampai dengan kapitalisme dan sisi humanisme dan demokratis. Demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi menjadi 4, yaitu A. Masa Republik Indonesia 1 mulai dari 1945 sampai dengan 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. B. Masa Republik Indonesia 2 dari 1959 sampai dengan 1965 masa demokrasi terpimpin. C. Masa Republik Indonesia 3 dari 1965 sampai dengan 1998 masa demokrasi Pancasila. D. Masa Republik Indonesia 4 dari 1998 sampai sekarang masa reformasi. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengalami perubahan sistem ketatanegaraan. MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, secara langsung timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Kewenangan lainnya muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Adalah MPR berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran, pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NKRI tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Lalu, Dewan Perwakilan Daerah, pasal 22C. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Sekian. Oke ya, saya akan melanjutkan materi, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila.
Di sini ada 3. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas tergantung ideologi masing-masing. Di Indonesia, selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.